Zionis Israel berencana menjadikan kota Rafah yang terletak di selatan Gaza sebagai kota kemanusiaan. Ex-Perdana Menteri Israel, Ehud Olmert, menyebut kota tersebut seperti kamp konsentrasi Nazi. Lantas, apakah rencana ini didukung sekutu Israel, Amerika Serikat, atau ini menjadi bagian rencana Israel, Amerika Serikat untuk merelokasi warga Gaza? Membahasnya telah bergabung bersama kami di studio pengamat hubungan internasional Syaroni Rofi. Selamat sore, Mas Syaroni. Sore, Mbak Nadila. Mas Syaroni, kita lihat rencana pembangunan yang akan dilakukan oleh Israel adalah membangun kamp kota kemanusiaan untuk Gaza di Rafah. Ini bagaimana tanggapannya? Ya, menurut saya ini strategi licik dari Israel, saya kira. Jadi bahwa hari-hari ini kan mereka, para pihak itu bicara tentang bagaimana memastikan ada ceasefire untuk 60 hari, begitu ya. Bahwa selama proses gencatan senjata ini tidak ada ide di luar itu. Oke. Itu adalah kesepakatan yang saya kira sudah disepakati para pihak. Di situ ada Qatar, di situ ada Mesir, begitu. Sehingga ide ini adalah ide yang saya kira di luar kesepakatan. Artinya Israel seperti berulah. Itu satu. Kemudian yang kedua terkait dengan ide menjadikan Rafah sebagai entah itu kota kemanusiaan atau yang lainnya. Tapi ini mirip-mirip Auschwitz. Auschwitz itu adalah kamp konsentrasi model Nazi dulu, di mana saat itu orang di screening dan seterusnya. Nah, kalau ide ini diteruskan, saya kira ini seperti ethnic cleansing, pembersihan etnis. Jadi Anda harus di mana, Anda boleh di mana, kemudian Anda di mana itu kan diatur oleh Israel. Harusnya kan yang punya kehendak itu self determination itu orang Palestina sendiri. Saya mau tinggal di mana itu urusan saya, itulah hak saya gitu. Itu saya kira aspek yang perlu diperhatikan, Mbak Nadila. Kalau kita lihat juga dari rencana ini, informasinya adalah satu arah. Bagi masyarakat Gaza yang sudah ada di dalam kota kemanusiaan ini, mereka udah masuk, gak boleh keluar lagi. Ini bagaimana? Ya, saya kira selama ini begitu masyarakat Palestina itu secara faktual mereka itu sudah dikurung, gitu ya, dikurung oleh Israel. Tentara Israel itu ada di mana-mana. Kalau orang Palestina mau keluar negeri, paspornya itu dicek atau diperiksa oleh tentara Israel. Mereka mau ke Mesir, itu yang mengontrol border imigrasi itu Israel, gitu. Artinya selama ini mereka sudah dikurung. Nah, sekarang akan digeser ke kamp konsentrasi seperti itu kira-kira. Dijadikanlah Rafah sebagai area steril, gitu. Kemudian nanti yang boleh masuk adalah mereka yang tunduk patuh pada Israel, begitu. Kalau dia diduga pengikut Hamas tidak boleh masuk. Disterilkan gitu. Dan lebih dari itu nanti kalau itu sudah menjadi kontrol penuh dari Israel, maka itu saya kira melanggar komitmen internasional. Bahwa segala sesuatu yang terjadi di zona konflik itu diputuskan oleh PBB. Misalkan di sana ada beberapa kamp yang dibangun oleh PBB, UNRWA, gitu ya. Jadi kalau itu yang memutuskan PBB, saya kira tidak ada protes. Tapi kalau yang sekarang kan satu pihak. Diputuskan oleh satu pihak. Ini paksaan gitu. Jadi pemindahan secara paksa itu adalah ethnic cleansing, saya kira. Memindahkan orang dari tanah airnya, begitu. Kemudian mengatur tanah air mereka. Gitu. Tanggapan Anda, reaksi dari masyarakat Palestina seperti apa? Tentu menolak dong. Saya kira kalau pihak Palestina pasti tidak setuju, apalagi itu perintah dari Israel, begitu. Dan saya kira ide ini juga diprotes oleh Ehud Olmert, gitu ya. Iya, betul. Jadi pihak dari Israel sendiri. Internal Israel sendiri ada perbedaan pendapat, gitu. Artinya ide ini dilontarkan oleh Menteri Pertahanan, tapi ditolak oleh pihak internal mereka, seharusnya satu suara, gitu ya. Dan saya kira jika ada situasi seperti ini, pihak internal Israel sendiri ya, Ehud Olmert mengatakan bahwa ini mirip ethnic cleansing. Saya kira kalau ada pikiran itu dalam diri masyarakat Israel, artinya ini adalah common ground, gitu. Harus ditolak. Respon dari Hamas dan juga masyarakat Gaza ini seperti apa?
Ya saya kira kalau posisi Hamas sih memastikan bahwa jangan sampai ini menjadi pelanggaran atas komitmen gencatan senjata. Iya, gitu. Jadi memang sampai fokus saja pada gencatan senjata begitu, tidak pada aspek di mana ada pemindahan masyarakat dan seterusnya. Itu saya kira komitmen yang harus dijalankan oleh Israel. Nah, kalau kita lihat perspektif aktor kawasan begitu, bahwa memang aktor kawasan ini selalu curiga terhadap Israel karena belum selesai urusan di Iran, ada situasi perang di Palestina. Kemudian setelah itu ada baru-baru ini ya terjadi di Lebanon juga. Ada provokasi dari Israel. Kemudian baru-baru ini juga serangan terhadap kantor Kementerian Pertahanan Suriah. Artinya kawasan ini tidak pernah damai. Dan itu pemicunya adalah Israel. Itu saya kira perlu di-highlight. Kalau dari pengalaman Anda melihat sejumlah konflik yang terjadi di Timur Tengah, apakah ada sejarah konflik terjadi di Timur Tengah dan hal yang sama seperti pembangunan kamp kemanusiaan ini pernah terjadi? Ya, saya kira istilah kamp konsentrasi ini belum pernah terdengar selama periode konflik gitu ya. Bahwa yang selama ini terjadi adalah setelah ada perang 6 hari misalkan di masa lalu, Six Day Wars, perang berakhir sudah para pihak itu kembali ke tempatnya masing-masing. Tapi sekarang karena mungkin ya karena Palestina ini posisinya defenseless, tidak bisa mempertahankan dirinya sendiri, tidak bisa melawan secara masif gitu, sehingga dia sangat mudah untuk diatur. Sehingga ketika ada ide seperti ini, seperti memaksa. Nanti kami buatkan kamp konsentrasi, Anda harus ikut. Tapi kalau itu dilakukan ke negara lain itu tidak bisa. Karena negara lain itu sudah berdaulat. Jadi seperti Lebanon misalkan, katakanlah Lebanon itu secara militer dia lemah, tetapi dia memiliki struktur pemerintahan, ada presiden dan seterusnya, sehingga dia bisa melawan, dia bisa menggunakan panggung PBB untuk mengutuk Israel dan seterusnya begitu. Tapi Palestina ini defenseless, tidak berdaya begitu, sehingga apapun dikatakan Israel itu seperti ya nerimo saja, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Sehingga apa yang dilakukan Hamas itu adalah letupan kecil untuk diberitakan kepada dunia internasional bahwa kami masih ada, menyuarakan kepada dunia bahwa mereka masih eksis. Itu juga saya kira spirit dari masyarakat Palestina yang tinggal di Gaza gitu, bahwa mereka boleh saja tidak berdaya di sana, tetapi itu bentuk perlindungan mereka bagi tanah air mereka. Karena kalau negeri mereka sendiri. Jadi kalau negeri itu hanyut atau dilenyapkan, berarti masa lalu atau memori tentang Palestina itu hilang. Hilang dari peta sejarah saya kira. Itu yang berbahaya. Mas, kalau kita lihat rencana ini, apakah Anda menilai apakah ada keterlibatan dari Amerika Serikat? Ataukah ini barangkali memang merupakan salah satu strategi dari Amerika Serikat juga? Ya, saya kira kalau perspektif Trump tidak sampai seperti itu. Kalau Trump kan memang dia punya konsep Abrahamic Accord gitu ya, bahwa konflik di Timur Tengah ini bisa diselesaikan dengan pendekatan damai gitu ya, bahwa negara-negara di Timur Tengah kalau dia berdamai dengan Israel begitu, maka situasi kondusif gitu. Tapi tetap posisi Israel paling ini ya, paling terbaik gitu. Nah, sementara yang diajukan oleh Benjamin Netanyahu ini kan kamp konsentrasi. Jadi bukan konsep yang Trump tawarkan gitu. Artinya ide ini di luar pengetahuan Amerika saya kira. Di luar konsep yang ditawarkan oleh Trump. Karena kalau yang ditawarkan oleh Trump itu adalah hidup berdampingan secara damai. Artinya Trump ini menginginkan kedamaian ada di sana. Tetapi posisi Palestina tetap terancam. Ini gimana? Betul. Jadi saya kira ini yang diabaikan oleh Trump. Jadi memang sejak periode pertama Trump itu dia menawarkan konsep Abrahamic Accord, bahwa perdamaian itu bisa dicapai dengan pendekatan ekonomi. Tetapi Abrahamic Accord itu tidak pernah disetujui oleh pihak Palestina, karena bagi Palestina, otoritas Palestina begitu, mereka tidak pernah diajak bicara. Jadi Anda ingin mendamaikan Israel dengan Palestina, tetapi yang Anda ajak ngomong adalah Israel saja. Anda tidak pernah mendengarkan dari dua belah pihak pendapat dari Palestina.
Jadi Presiden Palestina selalu menyampaikan itu, keresahan itu. Oke. Bahwa Anda punya konsep tetapi kami tidak pernah dia bicara. Itu yang membuat proposal ini tidak berjalan mulus. Oke. Sekarang kan perundingan gencatan senjata masih berlangsung dan nampaknya ini alot sekali. Dengan adanya wacana seperti ini artinya semakin alot, Don, gencatan senjata ini. Ya, saya kira dalam kaitannya dengan gencatan senjata tentu para pihak punya opsi yang harus dimenangkan begitu. Jadi gencatan senjata itu kan fokusnya adalah dari sisi Hamas bahwa pasukan Israel yang bergerak hari ini harus dikeluarkan dari Gaza gitu ya. Itu tawaran dari Hamas. Sementara dari Israel adalah bagaimana memastikan warga mereka yang 20 itu bisa dikembalikan ke keluarga mereka gitu. Artinya tentu waktu terus berjalan begitu. Di satu sisi Benyamin Netanyahu akan ditanya terus oleh warganya, mana anak saya, pulangkan anak saya ke rumahnya, begitu ya. Karena mereka disandra sudah 1 tahun lebih, begitu ya. Tentu itu pressure politik bagi Netanyahu. Di sisi lain, Hamas punya kepentingan bahwa sandera dilepaskan dengan syarat Anda harus keluar, gitu ya. Dari kemudian wilayah. Logistik masuk. Betul. Jadi kan dalam negosiasi itu ya para pihak tentu ingin ya bahwa keinginan mereka itu terwujud dari negosiasi begitu, Mbak. Artinya dengan adanya kondisi ataupun wacana baru ini, gencatan senjata bisa jadi tidak terwujud, toh. Ya, makanya kan ketika ide ini muncul begitu perwira militer Israel itu terlihat tidak setuju. Karena menurut mereka kalau ada ide baru begitu maka ada potensi nanti Hamas akan tidak percaya dan Hamas tidak mau melepas sandera. Itu concern dari Israel dari sisi militernya begitu. Artinya kan kalau Hamas tidak percaya dengan tawaran yang diberikan maka gerilya jalan terus. Sehingga opsi pembebasan 20 sandera lupakan saja gitu. Karena kondisinya Israel juga dari dulu sampai sekarang janjinya tidak pernah ditepati juga. Betul. Itu situasinya dan perlu digarisbawahi ya Mbak Nadila bahwa Israel hari ini adalah pemerintahan yang tidak kuat. Ini adalah kabinet perang gitu ya, kabinet yang sewaktu-waktu bisa diadakan semacam election, pemilu. Tetapi mungkin ya Netanyahu ini agar tidak ada election situasinya darurat terus, dikondisikan supaya darurat terus sehingga tidak ada pemilu, sehingga dia menjadi Perdana Menteri terus gitu. Itu situasinya ya. Mas Syaroni, tentunya kita berharap ya kondisi di Timur Tengah antara Palestina dan juga Israel, terutama saudara-saudara kita yang ada di Palestina ini segera mendapatkan keadilan dan haknya kembali. Terima kasih Mas Syaroni sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Terima kasih.